Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen Nina yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Pelaksanaan Tindak Ujaran. Tujuan ujaran dalam berujar, manusia pastilah mempunyai tujuan. Bahkan waktu kita sedang mengobrol ke sana kemari sekalipun, tujuan tadi berupa pemberian informasi kepada pendengar kalau dalam suatu wacana dialog. Misalnya pada kalimat di bawah ini, Pak Wijoyo sekarang ada di Leipzig. Informasi ini diperlukan jika ada orang yang bertanya, di mana Pak Wijoyo? Pasti jawabannya, Pak Wijoyo ada di Leipzig. Maka kita sebagai pendengar akan menangkap makna ujaran tersebut, tetapi kita tidak akan berbuat apa-apa. Yang akan kita lakukan adalah menangkap makna tersebut dan kemudian menyimpannya dalam memori kita. Dengan demikian, suatu ujaran itu mengandung 3 unsur, yaitu 1. Tindak ujaran. Menurut Shirley, membagi tindak ujaran ke dalam 5 kategori. Yang pertama, representatif, yang kedua, direktif, yang ketiga, komisitif, yang keempat, ekspresif, yang kelima, deklarasi. Yang pertama, representatif adalah pernyataan tentang suatu keadaan di dunia. Dari segi pembicaraan dinyatakan itu mengandung kebenaran. Misalnya pada kalimat, katanya Abu Hamzah punya 4 istri. Kalimat di atas dari segi pembicara menyatakan suatu proposisi yang benar. Yang kedua, direktif. Direktif adalah pembicara melakukan tindak ujaran dengan tujuan agar pendengar melakukan sesuatu. Ujaran dapat berupa pertanyaan, seperti pada kalimat, apakah kamu harus merokok di sini? Yang ketiga, komisitif. Komisitif sebenarnya dianggap sama dengan tindak ujaran direktif. Hanya saja arahnya berbeda. Pada ujaran direktif, si pendengar yang diharapkan melakukan sesuatu pada ujaran komisitif. Perintah itu diarahkan kepada pembicara sendiri. Karena itu ada yang menganjurkan agar kedua macam tindak ujaran ini dijadikan satu menjadi obligatif menurut May pada tahun 2002. Namun pada umumnya masih memisahkan keduanya. Seperti pada kata-kata berjanji, bersumpah, bertekad. Contohnya, saya berjanji akan mencintaimu lebih lama dari selamanya. Yang keempat, ekspresif. Dipakai oleh pembicara bila ingin menyatakan keadaan psikologis dia mengenai sesuatu. Misalnya menyatakan rasa terima kasih, bela sungkawa, ucapan selamat, dan juga mengupat. Contoh tindak ujaran yang ekspresif pada menyatakan rasa terima kasih, yaitu terima kasih Om atas kiriman uangnya. Yang kelima, deklarasi. Deklarasi menyatakan adanya suatu keadaan baru yang muncul oleh karena ujaran itu. Contoh, menyatakan bahwa kedua orang itu telah menjadi suami istri. Yang menyatakan kedua orang itu telah menjadi suami istri yaitu orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan atau orang yang mempunyai kelayakan untuk menyatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, muatan proposisi.
Muatan proposisi, pendengar meramu suatu proposisi dengan proposisi yang lain. Makin lama makin meninggi, sehingga terbentuklah suatu pengertian yang menyeluruh dari proposisi-proposisi tersebut. Misalnya, Ira menyanyi lagu populer Kopi Dangdut. Kalimat ini mengandung dua argumen dan predikasi. Terbentuk proposisi mengenai argumen Ira dan lagu Kopi Dangdut. Dengan predikasi menyanyi lagu itu sendiri adalah lagu yang populer. Ramuan antara dua argumen dan predikasi ini membentuk pengertian yang menyeluruh. Yang ketiga, muatan tematik. Muatan tematik, kalimat ini mengandung informasi lama dan informasi baru. Seperti pada kalimat, apa Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut? Pembicara yang mengucap kalimat pastilah berasumsi bahwa ada orang yang menyanyikan lagu Kopi Dangdut. Dia juga berasumsi bahwa pendengar memiliki pengetahuan seperti itu pula. Asumsi seperti inilah yang dinamakan informasi lama, yakni informasi yang diasumsikan oleh pembicara berada pada kesadaran pendengar pada saat kalimat itu diujarkan. Yang tidak diketahui adalah apakah yang menyanyikan lagu itu Ira. Inilah informasi baru yang disampaikan oleh pembicara dan oleh karena itu kalimat ini berupa pertanyaan, maka memerlukan tanggapan dari pendengar. Yang kedua, langkah umum dalam melaksanakan ujaran. Langkah yang harus dilaksanakan oleh pendengar setelah memahami ujaran tergantung pada macam ujaran yang didengar. Bila ujaran kita dengar, maka kita memang tidak diharapkan untuk bertindak apa-apa, kecuali menyimpan makna ujaran dalam memori kita. Misalnya ujaran sebuah pertanyaan. Apakah kamu mau ikut? Pasti jawabannya ya atau tidak. Yang disimpan di memori kita adalah kata iya atau tidak. Yang ketiga, pelaksanaan ujaran. Pelaksanaan ujaran dibagi menjadi beberapa pelaksanaan. Yang pertama, pelaksanaan tindak ujaran representatif merupakan pernyataan mengenai sesuatu. Maka yang perlu kita lakukan adalah menghimpun muatan proposisi dan memahami mana yang merupakan informasi lama dan mana yang merupakan informasi baru. Dalam menghimpun muatan proposisi ini, kita cari mana argumen dan mana predikasinya, siapa yang menjadi pelaku dan siapa yang menjadi pasiennya, mana yang memodifikasi, yang mana misalnya mata air atau air mata. Marilah kita lihat kalimat berikut. Sari menyanyikan lagu Fly Me to the Moon. Sari merupakan informasi baru, sedangkan menyanyi lagu Fly Me to the Moon merupakan informasi lama. Kemudian, dua, pelaksanaan tindak ujaran direktif. Tindak ujaran direktif terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, pelaksanaan untuk pertanyaan iya atau tidak. Dalam bahasa Inggris umum dirujuk dengan istilah yes or no question. Sebenarnya memiliki informasi lama seperti pada kalimat representatif, baik yang biasa maupun yang sanggahan. Contoh, Ira yang menyanyi lagu Kopi Dangdut. Dengan informasi baru, Ira pasti dalam memori akan menolak karena yang menyanyikan lagu Kopi Dangdut itu adalah Fahmi Sahab. Yang kedua, pelaksanaan untuk pertanyaan mana atau apa. Istilah pertanyaan mana atau apa yang diperkenalkan di sini dilandasi argumen bahwa mana
yang dapat mewakili berbagai macam pertanyaan, di mana, kemana, bagaimana, dan dapat pula mewakili apa, siapa, berapa, kenapa, atau mengapa. Pertanyaan mana atau apa tidak menanyakan benar tidaknya suatu proposisi, tetapi mencari suatu informasi. Jadi prosesnya tidak hanya mencocokkan antara informasi baru yang sedang dicari dengan informasi lama yang telah tersimpan dalam memori kita. Contoh kalimatnya, siapa yang memimpin perang Padri? Setelah mendengar kalimat siapa yang memimpin perang Padri, kita akan mempresentasikan kalimat tersebut, mana yang merupakan informasi lama memimpin suatu perang yang dikenal dengan nama Perang Padri. Kemudian kita cermati satu demi satu informasi-informasi yang telah tersimpan dalam memori kita. Untuk menemukan informasi yang cocok dengan informasi lama ini, hasil dari pencarian itu merupakan jawaban terhadap siapa yang memimpin Perang Padri. Bila dalam memori kita antesiden itu memang tersimpan, maka jawabannya kita adalah Imam Bonjol. Bila pertanyaan atau ternyata memori kita kosong, dalam hal ini maka jawabannya bisa aduh, siapa ya, atau lupa aku. Dalam prosesnya, untuk mendapatkan tindak ujaran mana atau apa, dilakukan proses sebagai berikut. Yang pertama, tentukan representasi kalimat yang didengar. Yang kedua, carilah dalam memori suatu antisiden yang cocok dengan informasi lama. Yang ketiga, retrievlah informasi tersebut sebagai jawaban. Yang ketiga, pelaksanaan untuk kalimat perintah. Kalimat perintah umumnya mewakili tindak ujaran direktif yang langsung, pada umumnya respon terhadap tindak ujaran berupa perbuatan untuk melakukan sesuatu. Contoh, masukkan kartu kredit ke dompet. Untuk mengamati keadaan saat ini, yakni adanya satu kredit yang tidak di dalam dompet. Dari kedua objek ini, mana yang mempunyai status yang lebih permanen dan mana yang lebih mudah digerakkan. Hal ini penting untuk disadari karena perbuatan kita melaksanakan tindak ujaran ini dipengaruhi oleh konsep tersebut. Langkah terakhir adalah untuk melaksanakannya dengan berpedoman pada konsep di atas. Dalam hal ini kita mengambil kartu kredit itu dan dimasukkan ke dalam dompet. Dengan langkah-langkah ini, maka selesailah tugas kita melaksanakan tindak ujaran direktif ini. Yang ketiga, pelaksanaan tindak ujaran komisitif. Tindak ujaran komisitif itu terdapat pada si pembicara. Misalnya, saya berjanji untuk membiayai sekolahmu. Verba berjanji menandai macam ujaran setelah ujaran didengar. Maka pendengar mencari muatan proporsionalnya dan menentukan pula mana informasi lama dan mana informasi baru. Ternyata janji untuk membiayai sekolah termasuk informasi baru, sedangkan si pembaca atau saya merupakan informasi lama. 4. Pelaksanaan tindak ujaran ekspresif. Tindak ujaran ekspresif menyatakan keadaan psikologis seorang, maka pelaksanaannya pun berupa perbuatan, khususnya perbuatan fisik. Perhatikan contoh, Bu, saya ikut berduka cita. Semoga arwah Bapak diterima di sisi Tuhan. Maka kita sebagai pendengar hanya diam dan menyimpan di memori kita. Yang kelima, pelaksanaan tindak ujaran deklarasi. Tindak ujaran deklarasi untuk meyakinkan diri bahwa si pembicara mempunyai wewenang untuk mengatakan apa yang dikatakan. Misalnya pada kalimat, seorang hakim yang menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah.
Berarti di sana hanyalah hakim yang berwenang mengatakan atau menjatuhkan hukuman kepada orang tersebut. Yang keempat, pelaksanaan ujaran tak langsung. Ujaran tak langsung lebih sukar untuk dilaksanakan karena ada satu fase tambahan yang dilalui, yakni fase untuk mentransfer dari makna literal ke makna yang tak langsung. Tetapi bagaimana manusia memahami ujaran seperti ini dan kemudian melaksanakannya? Misalnya, Tony, beberapa kali Mama telah bilang untuk tidak menaruh handuk di lantai. Mendengar kalimat itu, Tony tentunya tidak akan menjawab dengan kalimat 5 kali mah atau enggak ingat. Tetapi disadari bahwa ibunya sedang marah dan menyuruhnya untuk mengambil handuk itu. Yang pertama prinsip kooperatif. Dalam kita berkomunikasi, kita mengikuti prinsip seperti ini. Prinsip kooperatif yang pada dasarnya memberikan landasan mengapa manusia dapat saling berkomunikasi. Landasan ini disebut landasan maksim. Menurut Grace, memberikan 4 macam maksim. Yang pertama, maksim kuantitas. Maksim ini menyatakan bahwa sebagai pembicara, informasi yang kita berikan haruslah seinformatif mungkin, jangan lebih dan jangan kurang. Informatif yang diperlukan, kalau informasi kurang lengkap akan terjadi salah paham. Misalnya, tadi malam saya lihat Pak Mulyadi itu guru kita. Yang kedua, maksim kualitas. Maksim ini membimbing orang untuk tidak mengatakan apa yang menurut dia tidak benar. Kita juga hendaknya tidak mengatakan sesuatu yang tidak ada bukti kebenarannya. Kalau seseorang pembicara mengujarkan sesuatu dan menurut dia saja tidak benar, pegangan apa yang dapat dipakai oleh pendengar untuk memahami ujaran? Misalnya, Pak Wijoyo sekarang ada di Jakarta, padahal Pak Wijoyo itu berada di Leipzig. Itu merupakan maksim kualitas yang tidak mengatakan apa yang dia benar atau apa yang dia tidak benar. Selanjutnya yang ketiga, maksim hubungan. Maksim hubungan untuk memberikan informasi yang relevan terhadap tujuan percakapan. Seandainya kita baru saja membeli mobil baru dan kita menggambarkan mobil itu kepada teman kantor, memakai informasi tidak relevan dengan kenyataannya, seperti mobil itu warnanya merah, merek catnya kalau nggak salah Danafine, nomornya 3021, dan tiner yang dipakai bukan tiner merek Butterfly yang kalengnya hijau tetapi yang merah. Informasi mengenai merek cat, nomor cat, warna kaleng untuk tiner dan sebagainya itu tidak relevan dan juga berlebihan dalam konteks gambaran mobil baru itu. Gambaran seperti itu telah keluar dari tujuan percakapan tadi. Yang keempat, maksim cara. Maksim cara dalam berkomunikasi juga harus mengungkapkan pikirannya secara jelas. Beda antara kata, akan, dan dapat. Misalnya presiden akan memberhentikan Panglima ABRI, akan menimbulkan arti yang berbeda kalau presiden dapat menghentikan Panglima ABRI. Pembicaraan juga harus menghindari dari kalimat-kalimat yang ambigu. Yang kedua, pelaksanaan ujaran dan prinsip kooperatif. Kaitannya bahwa dalam berbahasa orang tidak selamanya menyatakan apa yang dimaksud secara rinci dan eksplisit. Misalnya, Mama, Don tuh angkat teleponnya. Doni menjawab, lagi beol mah. Dari segi sintaksis
Kedua kalimat itu tidak ada hubungannya sama sekali. Akan tetapi karena adanya maksim hubungan yang menekankan adanya informasi yang relevan untuk mencapai tujuan percakapan, maka mamanya tahu apa yang dimaksud oleh Doni. Tidak hanya tidak langsung, tetapi juga mengandung implikator tertentu. Jawaban Doni mengandung implikasi bahwa dia tidak dapat mengangkat telepon karena dia sedang berada di kamar mandi. Kemudian, langkah-langkah dalam pelaksanaan ujaran tak langsung. Yang pertama, tentukan makna yang langsung terlebih dahulu. Yang kedua, tentukan apakah makna langsung ini yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, bila bukan, tentukan makna tak langsungnya dengan memperhatikan prinsip kooperatif dan aturan percakapan yang lain. Yang keempat, ambil langkah untuk melaksanakan tindak ujaran ini sesuai dengan makna yang ditentukan pada bagian C. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.